back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di vlog aku kali ini, aku akan membahas seputar strategi bagaimana aku lolos SNMPTN 2022 kemarin. Jadi ini pure pengalaman pribadi aku ya guys. Vlog ini aku buat karena banyak banget nih guys yang DM aku dan meminta aku buat membagikan strategi saat aku mengikuti SNMPTN sampai akhirnya aku dinyatakan lolos di jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Jadi buat kalian yang udah request dan juga yang mau ikut SNMPTN tahun depan, disimak ya guys videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelku, subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan share supaya aku makin semangat buat video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau udah, yuk kita let's go! Oke guys, seperti yang kalian sudah ketahui, SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Bisa dibilang ini adalah seleksi masuk perguruan tinggi paling favorit guys. Kenapa? Pertama, karena di SNMPTN ini kita tidak dikenai biaya apapun. Kedua, seleksi ini tanpa ujian tulis. Jadi kita hanya bermodalkan nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nggak usah pusing-pusing belajar buat nyiapin ujian lagi guys. Dan yang ketiga, karena SNMPTN ini adalah seleksi yang paling awal diadakan, jadi kalau misalnya kita lolos SNMPTN, kita diuntungkan karena memiliki banyak waktu luang. Bisa diisi dengan kerjain hobi kita, atau mau jalan-jalan, atau juga mempersiapkan buat kuliah nanti. Pokoknya bebas deh. Kayak aku sekarang nih guys, dari pas pengumuman SNMPTN bulan Maret lalu, aku jadi pengangguran. Soalnya mulai perkuliahan itu sekitar pertengahan Agustus gitu guys. Jadi ada hampir 5 bulan ya guys liburnya. Wah mantap sih. Dengan banyaknya keuntungan yang kita dapat melalui SNMPTN ini, tentunya persaingan makin berat guys. Karena itu dibutuhkan strategi untuk menghadapinya guys. Jadi saat kita dinyatakan eligible atau berhak mengikuti SNMPTN, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apa aja sih strategi untuk lolos SNMPTN yang aku lakukan? Yuk kita langsung bahas. Strategi yang pertama, nilai rapot. Di sini kita harus mempersiapkan nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5 ya guys. Persiapan ini tentunya nggak bisa dadakan ya guys, tapi memang harus dipersiapkan dari kita kelas 10. Karena ini adalah poin-poin yang terpenting, maka untuk kalian yang mau ikut SNMPTN tahun depan, kalian harus perhatikan betul ya guys nilai-nilai rapot kalian. Usahakan nilai itu stabil ya guys, dan tidak naik turun drastis gitu. Kalau nilai rata-rata rapotku pernah turun nih guys di semester 3, tapi itu cuma 0,5 poin doang. Dan di semester berikutnya untungnya tuh aku naik lagi. Oh ya, yang dimaksud nilai rata-rata rapot di sini adalah nilai 6 mata pelajaran ya guys, yaitu ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu untuk anak IPA. Kalau yang IPS-nya ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada sosiologi, ada ekonomi, dan ada geografi. Matematika yang dipakai di sini adalah matematika wajib ya guys. Strategi yang kedua, sertifikat. Meskipun ini bersifat opsional ya guys, tapi dengan kita melampirkan sertifikat, kita menambah kredit poin kita. Saingan kita di SNMPTN tentunya adalah murid-murid eligible yang berasal dari sekolah mereka masing-masing. Tentunya mereka memiliki nilai-nilai rapot yang tinggi dan juga berasal dari sekolah yang bagus-bagus pula. Jadi dengan mengupload sertifikat prestasi, kita mendapat senjata tambahan untuk seleksi nanti. Pada saat mendaftar SNMPTN kemarin, aku mengupload 3 sertifikat guys. Oh iya, untuk sertifikatnya minimal di tingkat kabupaten kota ya guys. Dan untuk jumlahnya dibatasi 3 sertifikat saja. Jadi buat kalian yang mau ikut SNMPTN tahun depan, kalian masih ada waktu nih buat ikut perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik. Supaya kalian bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa membantu kelolosan kalian di SNMPTN. Strategi yang ketiga, satu zona. Dengan kalian memilih perguruan tinggi negeri yang provinsinya sama dengan sekolah kalian, itu akan memperbesar peluang kalian untuk lolos SNMPTN guys. Kebetulan sekolahku ada di Bekasi, Jawa Barat, jadi aku pilih PTN di Jawa Barat guys. Strategi keempat, memilih hanya satu PTN. Kebanyakan PTN tuh nggak mau di nomor 2 kan guys, jadi aku memutuskan untuk pilih satu PTN aja. Dalam hal ini aku memilih IPB dengan 2 pilihan prodi. Dan kemudian aku dinyatakan lolos di pilihan pertama aku guys. Strategi yang kelima,
track record alumni. Salah satu alasan kenapa aku pilih IPB karena di sekolah aku banyak kakak kelas yang keterima SNMPTN IPB di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum kalian memilih PTN mana, kalian sebaiknya mencari tahu dulu ke BK di sekolah kalian masing-masing tentang informasi mengenai kakak kelas kalian yang keterima di PTN inceran kalian. Semakin banyak kakak kelas kita yang keterima di PTN tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan kita masuk dan lolos SNMPTN di PTN tersebut. Strategi yang keenam, NRM. Dalam memilih prodi atau jurusan, di samping kita harus mengikuti bakat dan minat kita juga harus memperhatikan nih guys, NRM atau nilai rata minimal dari prodi tersebut selama beberapa tahun terakhir. Jangan sampai nih ya, nilai rapot kita lebih rendah daripada NRM dari prodi inceran kita guys. Strategi yang ketujuh, berdoa. Semua strategi di atas tuh bakal sia-sia guys kalau kita nggak memohon sama Tuhan supaya Tuhan tuh ikut campur dalam setiap apa yang kita usahakan. Lewat doa, puasa, minta didoakan oleh orang tua, keluarga besar, dan teman-teman, itu juga membuat kita semakin tenang dan kuat dalam menghadapi suatu pergumulan hidup. Setuju kan guys? Itu dia guys, 7 strategi yang aku lakukan di SNMPTN kemarin. Buat kalian yang berminat untuk mengikuti jalur ini di tahun 2023 besok, semangat ya! Aku yakin kalau kalian punya strategi yang matang, kalian pasti bisa lolos. Ibarat perang guys, kita nggak bisa pergi berperang tanpa senjata dan strategi. Kalau modal nekat dan asal-asalan, maka musuh atau saingan kita nanti bakal mudah mengalahkan kita guys. Jadi selagi masih ada waktu, ayo semangat guys! Kejar PTN impian kalian lewat SNMPTN. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you.